Surakarta, mediapastvnews.com. Kabar ini merupakan lanjutan dari perkara gugatan perdata soal SHM nomor 543 milik akun Rumawas ST, yang hingga dimuatnya perkembangan ini belum rampung. Karena masih berlangsung proses sidang yang tinggal kesimpulan. Syah tidaknya PPJB. Dalam proses selama mencari keadilan akun Rumawas dalam mempertahankan SHM-nya, ia tak pernah mendapat informasi kejelasan mengkait jual beli SHM milik dirinya. Karena tanah seluas lebih kurang 216 meter persegi tersebut masih atas nama akun Rumawas ST. Serta masih dalam blokir BPN Kota Surakarta sesuai surat blokir BPN setempat tanggal 13 Oktober tahun 2016. Sedang penerbitan perjanjian pengikatan jual beli, PPJB, tanggal 4 Juni tahun 2020. Nah, merasa janggal terkait penerbitan perjanjian pengikatan jual beli, PPJB, pada tanggal 4 Juni tahun 2020 yang diterbitkan oleh salah satu oknum notaris di Surakarta yang berdasarkan nota kwitansi. Maka saya menjadi korban selain juga dirugikan. Kemudian berlarut-larutnya dalam proses mencari keadilan juga menemukan perihal penting. Tandas akun Rumawas tentu membuat pengaduan. Karena telah mencermati serta konsultasi kepada ahli hukum pidana sehingga dirinya ke Polresta Surakarta dengan laporan dugaan tindak pidana sesuai pasal 264 KUHP atau 266 KUHP terhadap para pelaku. Ia mempermasalahkan dugaan menempatkan keterangan palsu pada pasal 2 dalam akta PPJB tersebut. Akun Rumawas merasakan nyata telah menjadi korban dari mafia tanah. Sehingga dirinya berharap agar Polresta Surakarta dapat segera mendengarkan aduan yang telah disampaikan pada tanggal 23 Maret tahun 2024. Agar dugaan pelaku mafia dapat ditindak sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Mengutip PP, pasal 92 ayat 1, dalam hal tanah merupakan objek perkara pengadilan. Objek penetapan status quo oleh hakim yang memeriksa perkara atau objek sita pengadilan. Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran atau pembebanan hak. Sedang pasal 266 KUHP menyatakan barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Demikian dipapar akun Rumawas ST yang juga PNS di Sleman tersebut kepada sejumlah awak media. Dari Solo, tim liputan update eksklusif dan terpercaya untuk pastvnews.com. Dugaan tindak pidana PPJB perjanjian pengikatan jual beli atas SHM nomor 543. Terkait ini saya memasukkan dokumen berupa yaitu perihal aduan dugaan tindak pidana pasal 264 KUHP atau 266 KUHP, yaitu tentang menempatkan keterangan palsu notaris. Dikarenakan saya sebagai pihak yang dirugikan terkait dengan penerbitan PPJB pada tanggal 4 Juni tahun 2020. Sebagai ahli waris satu-satunya dari pihak penjual yaitu Ibu Marintan, dan sebagai dari pihak pembeli yaitu Saudari Handiningsih telah merugikan saya dikarenakan melakukan jual beli di atas tanah sengketa blokir BPN dan tanah tersebut pada saat 29 November 2016 masih atas nama saya. Karena di Surakarta karena TKP-nya yaitu di notarisnya beralamat di Kiai Haji Agus Salim. Notarisnya bertempat di Surakarta. Perjanjian pengikatan jual beli PPJB dilakukan di Kota Surakarta. Pasal 7 disebut bahwa pihak penjual akan menjamin kepada ahli waris untuk agar mematuhi terkait adanya PPJB tersebut. Padahal sebenarnya saya selama ini tidak tahu adanya terkait dengan jual beli atau PPJB tersebut. Sehingga saya sebagai ahli waris sangat dirugikan dengan penerbitan PPJB tersebut yang jelas-jelas telah melanggar aturan. Selama ini tidak pernah diinformasikan kepada saya, baik di mediasi di Polda DIY, baik di mediasi di Kelurahan Semati, walaupun di mediasi lainnya belum pernah diutarakan ada jual beli pada tahun 2016 maupun penerbitan PPJB tahun 2020. Keterkaitannya yaitu keperdataan itu keabsahan
PPJP apakah disahkan atau tidak. Kalau terkait dengan pelaporan ini, yaitu terkait dengan adanya dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu di dalam akte PPJP. Merupakan tindak lanjut dari dugaan tindak pidana PPJP perjanjian pengikatan jual beli atas SHM nomor 543. Terkait ini saya memasukkan dokumen berupa yaitu perihal aduan dugaan tindak pidana pasal 264 KUHP atau 266 KUHP, yaitu tentang menempatkan keterangan palsu. Yang saya akan laporkan di sini yaitu saudari Handari Ningsih dan dari pihak notaris. Dikarenakan saya sebagai pihak yang dirugikan terkait dengan penerbitan PPJP pada tanggal 4 Juni tahun 2020. Sebagai ahli waris satu-satunya dari pihak penjual yaitu Ibu Marintan, dan sebagai dari pihak pembeli yaitu saudari Handari Ningsih telah merugikan saya dikarenakan melakukan jual beli di atas tanah sengketa blokir BPN, dan tanah tersebut pada saat 29 November 2016 masih atas nama saya. Karena di Surakarta, karena TKP-nya yaitu di notarisnya beralamat di Kiai Haji Agus Salim. Notarisnya bertempat di Surakarta. Perjanjian pengikatan jual beli PPJP dilakukan di kota Surakarta. Pasal 7 disebut bahwa pihak penjual akan menjamin kepada ahli waris untuk agar mematuhi terkait adanya PPJP tersebut. Padahal sebenarnya saya selama ini tidak diberitahu adanya terkait dengan jual beli atau PPJP tersebut. Sehingga saya sebagai ahli waris sangat dirugikan dengan penerbitan PPJP tersebut yang jelas-jelas telah melanggar aturan. Selama ini tidak pernah diinformasikan kepada saya, baik di mediasi di Polda DIY, baik di mediasi di Kelurahan Semaki, walaupun di mediasi lainnya belum pernah diutarakan ada jual beli pada tahun 2016 maupun penerbitan PPJP tahun 2020. Keterkaitannya yaitu keperdataan itu keabsahan PPJP apakah disahkan atau tidak. Kalau terkait dengan pelaporan ini yaitu terkait dengan adanya dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu di dalam akte PPJP. Harapan sebagai warga masyarakat agar kasus yang saya masukkan pada tanggal Sabtu 23 Maret 2024 perihal aduan dugaan tindak pidana pasal 264 KUHP atau 266 KUHP yang kami tujukan kepada Bapak Kapolresta Surakarta dapat diproses dilakukan penyelidikan segera. Kami masyarakat memohon kebenaran dan keadilan terkait hukum yang ada di Indonesia.